Jadi Tribuners, sangat jarang ada pengusaha yang mau melihat ini kayaknya kalau misalnya tidak aku ini rugi memang kita. Dan itu sangat jarang saya lihat pengusaha ada begitu. Biasanya kan antara seller dengan pemilik 50-50 dong. Kalau lo rugi, gue rugi. Atau dia untung, saya untung 50% gitu biasanya. Iya, kalau pada umumnya kan habis beli putus. Iya, ya, laku nggak laku urusan lo gitu kan. Iya, betul. Iya, kalau saya nggak mau Kak, karena bagi saya menjaga kepercayaan orang yang percaya saya itu sangat-sangat berharga ketimbang uang yang mereka jaminkan itu ke saya. Jadi mending saya rugi gitu Kak. Saya pernah dana saya sampai 270 jutaan itu satu orang, sampai sekarang itu belum dibayar. Ya marah, saya sempat marah. Tapi saya pikir lagi kalau saya fokus ke yang buat saya down, pasti saya menyerah dong, nggak mau percaya orang-orang. Tapi jangan karena satu orang yang bikin hilang kepercayaan, kita nggak percaya semua orang yang benar-benar mau berjuang dan amanah dan serius untuk menjalankan bisnis Kak gitu. Jadi memang berani mati. Nggak apa-apa, saya tanggung semua kerugian, yang penting mereka jalan. Jadi pada akhirnya ada yang namanya seleksi alam bagi saya Kak. Di antara 10 nih ada semangat semua. Orang Makassar sih bilang panas-panas teh ayam kan, ikut semua. Nanti ada turun lagi jadi 8, sisa 2, sisa 1. Nah, yang satu itu yang sebenarnya bisa maksimal lagi. Dan memang saya siap untuk seleksi alam itu sendiri. Ada yang menipu kayak, ada yang cuman semangat di awal kayak, ada yang benar-benar serius. Nah, itu yang saya sudah siap semua Kak resikonya gitu. Agak pusingnya kalau saya jelasin. Betul. Beda dari yang lain. Iya, memang sengaja saya buat sistem, dan alhamdulillah sempat dapat beberapa penghargaan award Kak. Karena memang sistem ini beda dengan yang lain gitu. Jadi tanpa rugi. Iya, non-rugi. Menarik nih kalau misalnya ada. Saya juga jurnalis ekonomi, baru ketemu dengan pengusaha seperti Mbak Dwi ini yang memang mau menanggung rugi. Di awal tidak apa-apa, yang penting bisa membantu orang untuk mengubah nasibnya ya. Iya. Nah, pertanyaan paling penting nih. Iya Kak. Kenapa Anda bisa berpikir begitu? Apa kira-kira ada tidak pengalaman hidup atau apa? Nah, ini pertanyaan yang baru ditanyakan sama semua orang. Beberapa hari ini, jadi saya jawab di sini. Kenapa bisa? Karena sebelum Kak ini bisnis, saya jelaskan sistem ya. Perusahaan saya ini saya ambil 3 sistem sebenarnya. Jadi yang pertama itu saya ambil positifnya dari multi level. Tapi sebenarnya saya bukan multi level, yaitu saya memberikan apresiasi ke orang-orang dengan seperti reward, jalan-jalan umroh gratis ke orang-orang, timku yang berprestasi gitu. Sama positifnya multi level itu. Iya, manajer saya itu ada gaji bulanan BPJS gitu, tim-tim saya ada gitu, dan mereka itu di naungan PT Afornio Jaya. Banyak all shop yang merasa all shop itu tidak ada kejelasan status. Nah, di lewat perusahaan saya itu mereka adalah bagian dari perusahaan saya, karyawan saya. Jadi kalau ditanya kerjanya di mana, PT Afornio Jaya sebagai karyawan gitu. Jadi ada status, baik dari itu mungkin maaf sebelumnya ada orang yang mau cicil, mau apa, itu mereka bisa lewat dari situ kan Kak, lewat dari PT. Nah, pengalaman pribadi kenapa saya bikin PT, karena tetangga saya bilang sama saya, itu Dwi paling cuman sebentar kayak gitu, nggak ada statusnya, percuma sekolah tinggi-tinggi, tapi nggak ada nggak ada status, makanya saya bikin PT lah Kak. Nah, terus kenapa saya bergerak di bidang kosmetik? Karena saya pernah jadi karyawan salah satu bank. Nah, di situ kita pergi pagi pulang malam, terus ditarget bla 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 bla, terus sempat saya clash sama senior, mungkin karena saya baru tapi langsung kayak berprestasi gitu Kak. Nah, langsung disentimen, katanya ngambil database senior. Disitulah saya merasa saya salah tempat, saya salah wadah nih Kak. Jadi saya merasa saya mesti harus cari tempat di mana saya dihargai gitu, prestasi itu dihargai, bukan disentimen gitu Pak. Jadi disitulah saya memulai bahwa saya tidak mau lagi jadi karyawan, saya maunya jadi pengusaha. Bahkan jauh sebelum itu saya pernah jadi penjual air minum yang door to door,
dari toko ke toko, panas kepanasan, hujan kehujanan, dan memang saya mencari pengalaman semua itu Kak. Bahkan sempat saya ikut beberapa bisnis juga, belajar lagi, oh ini nih kekurangannya, saya pelajari lagi. Terus persoalan bisnis non kerugian itu saya ambil karena saya pernah ikut sama orang, terus niatnya saya mau untung, malah produk itu nggak laku. Saya minta tolong sama pemilik produknya, dia bilang, ih bukan urusan saya itu. Di situ saya sempat menangis, loh ya Allah, maksudnya mestinya kan bantu dulu yang ini habisin, jangan produksi yang lain dulu. Betul. Nggak mau dia Kak, di situ saya nggak mau lagi jual produknya orang. Intinya saya mau jual produknya saya sendiri karena saya bisa pertanggungjawabkan produk saya sendiri dan orang lain kayak gitu. Jadi